Hati-hati ya Jati kalau kita mau berkomentar tentang kasus pemerkosaan karena hal ini bukanlah konsumsi untuk bercandaan ya. Betul sekali. Ini ada seorang hakim, Daming Sanusi, yang berkomentar tidak pantas tentang kasus pemerkosaan. Ya, ini ketika harus menjalani proses fit and proper test di DPR, Daming Sanusi ini berkomentar terkait dengan pemerkosaan yang terkesan bercanda-bercanda seperti itu. Nah, lalu kira-kira seperti apa ya tanggapan masyarakat? Inilah segmen Kas Akhir Pekan, Kopi Pagi, komentar pilihan liputan pagi. Calon Hakim Agung melontarkan kalimat yang mengejutkan tentang kasus pemerkosaan. Lantas apa pendapat masyarakat mengenai lontaran kalimat yang dianggap tidak pantas ini? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim Agung dikejutkan dengan lontaran kalimat seorang calon Hakim Agung. Menanggapi pertanyaan anggota DPR tentang kasus pemerkosaan, Daming Sanusi menjawab pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati. Pemerkosaan adalah kasus biadab yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dan membuat trauma korbannya. Belum lagi dampak psikologis dan sosial yang harus ditanggung korbannya seumur hidup. Tentu saja komentar Hakim Daming Sanusi menuai reaksi keras, bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara lain. Saya rasa nggak layak ya untuk seorang hakim yang menentukan hukum berbicara mengenai hal-hal yang agak sensitif, misalnya di kalangan wanita. Karena tidak mungkin juga dalam keadaan terpaksa wanita pun menikmati gitu. Jadi saya rasa itu ya nggak pantas lah gitu. Andainya pun yang mengatakan itu orang biasa yang nggak berpendidikan, itu juga udah keterlaluan. Apalagi yang melontarkannya adalah seorang hakim agung. Karena kan kita tahu sendiri, Mahkamah Agung itu kan lembaga peradilan tertinggi, benteng terakhir keadilan, termasuk juga keadilan untuk kaum perempuan. Sangat tidak selayaknya diucapkan oleh seorang hakim agung. Apalagi sekarang kan momentumnya juga sangat tidak tepat. Kita tahu sendiri banyak kasus pemerkosaan di Indonesia. Kalau menurut saya itu statement untuk seorang calon hakim agung membuat pernyataan seperti itu udah sangat tidak pantas, Mbak. Kalau saya yang jadi DPR-nya, saya tidak akan memilih si Pak Daming tersebut. Kalau dengar pria ngomong kayak gitu kayak pengen digetok aja ya. Masalahnya kan perkosaan itu merampas hak-hak wanita. Nggak mungkin dong orang diperkosa itu menikmati, kecuali kalau emang dia pacaran ya, atau memang dia suka bukan karena pacaran. Ini kan perkosaan, bukan hubungan intim yang diinginkan keduanya. Kalau menurut saya itu calon hakim agung Daming itu sedang bergular di waktu yang tidak tepat. Mungkin maksudnya untuk mencairkan suasana uji kelayakan dan kepatutan yang sangat tegang, tapi waktunya nggak tepat. Jadi ya itu sangat melukai perasaan banyak pihak, khususnya wanita. Kalau menurut saya sih itu sama aja menghujam hati para perempuan ya. Karena hakim itu kan punya istri dan punya anak, dan pasti sangat menyakitkan. Itu udah nggak pantas untuk seorang hakim berbicara seperti itu. Dan kalau bisa sih hakimnya nggak usah dipakai lagi dah. Hakim adalah tokoh yang bijaksana, arif, dan panutan keadilan. Apalagi seorang hakim agung. Tentu kriterianya harus lebih sempurna tanpa celah. Seorang hakim, apalagi calon hakim agung, adalah figur yang seharusnya sempurna. Celoteh kalimat yang keluar seharusnya penuh kebijaksanaan, kebenaran, dan cermin keadilan. Daming Sanusi dengan komentar miringnya tentang pemerkosaan telah mencoreng korps hakim. Masihkah masyarakat berharap mendapatkan hakim agung yang ideal? Hakim yang lurus, bijaksana, jujur, adil, dan menjaga tingkah lakunya sesuai kode etik dan norma. Kalau menurut saya sih kriteria hakim agung yang ideal itu pastinya yang tegas, bijaksana, adil, lebih harus bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Pastinya harus tegas lah.
seorang hakim agung yang ideal ya dia harus jujur, lugas, bijaksana dan juga bijaksana dalam pengambilan keputusan ya Mbak ya, karena banyak masalah di Indonesia ini yang memang sedikit gampang. Dia harus adil. Dan ya intinya tahu dulu permasalahannya, kemudian lihat dari sudah diteliti dan dianalisis segala macam, dia harus bisa bersikap adil terhadap perkara tanpa melihat siapa yang tersangkut masalahnya itu gitu. Kriteria hakim agung yang ideal itu ya yang jujur, adil, ingat selalu dengan sumpah jabatannya, gitu, punya hati nurani, yang mungkin itu aja ya. Hakim agung kriterianya yang kami inginkan, pertama jujur, kedua konsekuen dengan identitas diri dan pekerjaannya, yang betul-betul masyarakat mendambakan sesuatu kejujuran, itu yang kami inginkan. Hakim tuh harusnya tegas ya, tegas juga nggak macem-macem sih kalau menurut saya. Dia kan juga udah punya pilihan dia sendiri gitu jadi hakim. Jadi kayak nggak pantas kalau buat yang aneh-aneh, ngelakuin yang aneh-aneh. Kasus pemerkosaan tentunya akan membekas sepanjang hayat bagi korbannya. Tidak etis dan tidak pantas rasanya apabila pemerkosaan dijadikan bahan canda. Demikian Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi.